Thank you, Is. Hari ini kita akan membahas child free dan di sini sudah hadir seseorang yang mungkin sudah terkenal ya sepertinya ya, Cimelisa Mustika. Jadi hari ini kita akan membahas, setelah itu kita akan berdiskusi. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Sekali lagi selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir pada malam hari ini. Silahkan, Cimel. Oke, thank you Kak Yulia. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, saya memperkenalkan diri sekali lagi ya. Saya kira semuanya mungkin udah sebagian ya, mungkin ada yang sudah tahu begitu ya. Nama saya Melisa Mustika. Di sini hari ini saya hadir untuk menyampaikan sebuah materi mengenai child free. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, jadi topiknya ini menurut saya menarik ya. Kelihatan ya rekan-rekan ya, slide saya ya, gitu. Ini topik yang sebenarnya juga mungkin fenomenal kali ya. Jadi kita akan sama-sama lihat sebenarnya child free itu bagaimana sih maksudnya begitu ya. Nah, saya akan mulai dengan mungkin sebagian dari kita mulai aware ya rekan-rekan bahwa ternyata belakangan ini tuh semakin banyak pasangan suami istri, pasangan muda begitu ya. Nanti saya akan sebutkan contohnya yang memutuskan untuk nggak punya anak, tapi dalam pernikahannya. Jadi mereka menikah, tapi mereka memutuskan untuk tidak punya anak. Bahkan ada sebagian dari mereka yang ternyata sudah menentukan sikap ini dari sebelum menikah. Jadi mereka sudah menentukan tidak mau punya anak dari sebelum menikah, begitu ya. Fenomena ini biasanya kita sebut bahasa gaulnya sekarang child free, fenomena child free, begitu ya. Jadi saya next. Jadi child free ini beda dengan childless ya. Sebelumnya kita mungkin melihat di flyernya childless ya. Jadi beda. Saya akan jelaskan artinya satu demi satu begitu. Jadi child free ini adalah kondisi seseorang yang sebenarnya memutuskan untuk nggak punya anak secara sukarela. Jadi memang dia yang nggak mau punya anak. Sementara childless itu kondisi seseorang mau punya anak tapi dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada halangan tertentu. Misalnya dia punya penyakit tertentu, misalnya dia ada kondisi-kondisi yang membuat dia menjadi nggak bisa punya anak, padahal mungkin dia mau punya anak. Nah, tapi child free dan childless ini bisa dialami seseorang secara bersamaan. Maksudnya orang bisa nggak mau punya anak dan memang kondisinya nggak bisa punya anak. Jadi bisa child free dan childless, bisa seperti itu. Cuman dalam pemaparan hari ini saya membatasi yang dijelaskan itu child free saja, bukan childless, begitu ya. Saya next. Nah, sebenarnya saya belum menemukan penelitian ilmiah mengenai child free di Indonesia. Belum ketemu, belum ada begitu. Kalau rekan-rekan nanti menemukan atau melihatnya ya kalau mau sharing sama saya silahkan begitu ya. Nah, akan tetapi penelitian tentang child free sebenarnya udah ada di Amerika. Itu udah ada dari tahun 1970. Jadi sebenarnya fenomena ini bukan fenomena yang baru rekan-rekan. Bahkan dalam sebuah penelitian terbaru di tahun 2021 ditemukan bahwa keputusan child free ini udah ada dari tahun 1970 seperti yang saya tuliskan di slide. Jadi fenomena yang sebenarnya udah lama begitu. Dan pada saat itu hanya 2,2% wanita yang memutuskan untuk child free. Persentase itu berkembang menjadi cukup masif, jadi semakin banyak sampai pada tahun 2004 hingga 2010 begitu ya. Persentase itu meningkat secara signifikan jadi 6%. Dan hasil penelitian itu didukung dengan penelitian yang di Belanda tahun 2004 yang menunjukkan bahwa 6 dari 10 wanita memilih child free. Jadi kita bisa melihat dari penelitian ini bahwa ternyata fenomena child free ini bukan fenomena yang baru, bukan yang baru ada nih, baru tahu, ternyata sudah lama begitu. Dan kenyataannya di luar negeri bahkan 6 dari 10 wanita memilih child free secara khusus di Belanda. Nah, tapi menariknya, ini saya akan memberikan contoh, rekan-rekan bisa melihat ya. Menariknya di Indonesia, fenomena ini apa ya? Kelihatannya lagi happening begitu ya. Saya membahas salah satunya novelis bernama Victoria Tunggono, begitu. Biasanya dipanggil Tori. Nah, kalau rekan-rekan melihat bukunya nih ya, yang ada di sebelah kanan di slide saya, begitu ya.
dia menulis buku yang berjudul Child Free and Happy, begitu. Jadi keputusan sadar untuk hidup bebas anak. Jadi bukan hanya bebas narkoba, bukan hanya bebas rokok, tapi bisa hidup bebas anak, begitu ya. Itu yang dituliskan oleh Victoria Tunggono, begitu. Dan dia memutuskan child free itu sejak usia 14 tahun. Saat ini kira-kira usianya sudah 38 tahun, dia belum menikah. Victoria ini belum menikah. Dan dari sejak pacaran pertama kali, dia sudah memutuskan untuk child free. Dan selama belasan tahun keputusannya nggak pernah berubah. Memang dia mau child free. Begitu. Nah, selain Tori, kita juga melihat ada YouTuber asal Indonesia, rekan-rekan. YouTuber asal Indonesia ini saya yakin kebanyakan dari rekan-rekan pasti tahu ya, maksudnya pernah melihat di sosial media, begitu ya. Nah, YouTuber asal Indonesia ini menetap di Jerman, dia namanya Gita Savitri. Ya, pasti rekan-rekan familiar lah. Gita Savitri ini dan suaminya Paul, dia menyampaikan bahwa saya memutuskan untuk child free. Tentunya dia tinggal di Jerman yang budayanya beda sama budaya Indonesia yang sangat kolektif ya. Jadi pasangan child free di Jerman mungkin tekanannya tidak sebesar di Indonesia, begitu. Kenapa? Karena di Indonesia banyak stigma. Ada stigma dari orang lain kalau child free. Saya akan lanjut dengan itu pengantar singkat. Itu pengantar singkat mengenai child free, dan sekarang saya akan lanjut pada pembahasan kenapa sih sebenarnya orang memilih child free. Apa yang membuat orang memutuskan untuk tidak mau punya anak? Nah, ternyata hasil penelitian di New York terhadap 2000 partisipan menemukan bahwa alasan utama yang membuat orang memutuskan child free yaitu dia mau punya waktu luang yang banyak untuk hidup dan kebahagiaannya. Dia mau bisa ngobrol enak tanpa gangguan dan bisa fokus satu sama lain, sesama pasangan. Itu alasan terbesar dari penelitian di New York kenapa orang mau child free. Dan terkait pendidikan, ternyata pendidikan orang-orang di New York yang cenderung maksudnya yang cenderung pendidikannya rendah begitu ya, mereka juga cenderung milih child free. Karena mereka realistis, mereka takut nggak bisa biayain anak-anaknya. Mereka takut tidak bisa memberikan pendidikan yang layak. Nah, ini beda nih sama di Indonesia. Orang-orang yang pendidikannya rendah biasanya menikah di usia dini ya, kalau kita tahu di Indonesia. Kemudian orang yang pendidikan rendah biasanya kalau di Indonesia itu kurang open minded. Pemahamannya kurang luas, cenderung punya banyak anak. Bahkan ada statement yang mungkin familiar banget di telinga kita begitu ya, banyak anak banyak rezeki. Nah, tuh statementnya luar biasa ya. Jadi kalau rezekinya belum datang, mereka terus membuat anak begitu ya sampai rezekinya datang. Barangkali itu arti statement itu begitu ya. Tapi statement itu seperti mengatakan kepada banyak orang bahwa pendidikan yang kurang juga bukan jadi alasan utama orang nggak mau punya anak. Buktinya pendidikan yang kurang malah banyak anaknya. Begitu. Ini berbeda sekali dengan penelitian di New York. Dan selain itu biasanya juga keputusan child free dipandang egois. Kenapa? Karena wanita dianggap hanya mengejar karir. Seperti yang saya tuliskan di poin terakhir di slide ini, wanita dianggap mengejar karir setinggi-tingginya sehingga nggak mau bertanggung jawab, nggak mau punya anak begitu ya. Padahal menurut penelitian, sebenarnya orang yang memilih child free karena alasan karir itu hanya 18%, sorry. Jadi keputusan child free ini sebenarnya adalah keputusan yang sangat personal sehingga kita nggak bisa maksa orang untuk punya persepsi yang sama. Karena itu area memutuskan untuk child free sebenarnya area yang tidak boleh kita kepoin dalam tanda kutip. Kecuali yang bersangkutan itu berkenan menceritakan alasannya. Karena alasannya itu pasti berbeda satu sama lain. Nanti saya akan bahas lebih lanjut terkait dengan alasannya. Oke, di sini saya mau melanjutkan tentang survei di Indonesia. Jadi tadi saya bilang belum ada penelitian yang saya temukan di Indonesia, tapi surveinya ada. Jadi surveinya ini bukan penelitian ilmiah seperti penelitian yang tadi ada di New York. Surveinya ini hanya survei ringan begitu ya yang saya temukan di beberapa cuplikan video begitu ya. Jadi survei di Indonesia menemukan bahwa orang itu memilih child free karena kebahagiaan mereka nggak diukur dari punya anak. Mereka merasa mereka belum punya alasan yang kuat, yang benar-benar kuat untuk mereka punya anak. Itu alasan pertamanya. Dan alasan yang kedua, mereka merasa mereka nggak siap, mereka nggak pantas, dan mereka khawatir nggak bisa jadi orang tua yang baik. Alasan yang berikutnya, mereka terlahir dari keluarga yang pola relasinya nggak sehat.
Mereka terlahir dari keluarga toksik lah bahasa zaman sekarang. Jadi kalau saya terlahir dari keluarga toksik, ngapain saya punya anak? Nanti jangan-jangan anak saya juga bakal kena pengaruh dari keluarga saya yang toksik itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan alasan terakhir, kondisi ekonomi yang miskin. Jadi masyarakat Indonesia dengan kondisi menengah ke bawah dan edukasi kurang itu malah malah biasanya disuruh cepat menikah dan punya anak ya. Biasanya seperti itu gitu ya. Jadi alasan kemiskinan ini bukan jadi alasan yang utama, bukan jadi alasan yang paling tinggi, tapi beberapa orang yang merasa kondisi ekonominya susah, mereka memutuskan untuk tidak punya anak. Ini berbeda sekali dengan penelitian di New York bahwa tingkat pendidikan yang rendah, bahwa ekonomi yang kurang itu menjadi alasan yang termasuk cukup tinggi lah menentukan seseorang memutuskan untuk tidak mau punya anak. Nah, kalau di Indonesia semakin pendidikannya kurang, semakin perekonomiannya kurang, biasanya ya nggak terlalu membuat seseorang memutuskan untuk child free. Begitu. Itu yang saya temukan dari data-data. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut dengan dampaknya. Lalu bahagiakah jika tanpa anak? Nah, itu mungkin jadi pertanyaan kita. Jadi hal yang mungkin kepikiran sama kita saat ini. Lalu apakah pasangan tanpa anak bisa bahagia? Nah, ternyata hasil penelitian lagi-lagi menjelaskan bahwa tingkat kepuasan hidup orang yang child free itu nggak lebih happy atau nggak lebih menyedihkan. Maksudnya itu nggak lebih tinggi atau nggak lebih rendah dibanding orang yang punya anak. Jadi tingkat kepuasan hidup orang yang child free itu sebenarnya sama aja loh dengan yang punya anak. Jadi mau punya anak atau nggak punya anak, orang itu bisa aja happy. Nggak mesti kalau punya anak itu happy dan kalau nggak punya anak itu nggak happy. Nggak mesti begitu. Hasil penelitian menemukan data seperti itu. Dan Bapak psikologi Erikson dia juga mendukung penelitian ini ya. Jadi berkaitan dengan perkembangan sosial dan emosi itu nggak ada kaitan secara spesifik antara child free dengan kesepian. Nggak ada kaitannya. Jadi maksudnya apakah yang orang yang nggak punya anak bakal kesepian begitu? Ternyata tidak ada kaitan. Nah, semestinya orang pada usia 40 tahun ke atas, orang itu memasuki tahap yang dinamakan generativity. Itu tahap di mana dia itu merasa puas, merasa mapan, dia merasa hidup ini perlu diseimbangkan, karirnya udah terbangun begitu ya. Itu orang-orang pada usia 40 ke atas mestinya begitu. Tapi realitanya banyak juga orang yang punya anak yang enggak child free, tapi malah mengalami sebaliknya. Biasa di bahasa psikologinya dibilang stagnation begitu ya, stagnan. Dia nggak bahagia, bahkan kadang-kadang mengalami kesepian sekalipun punya anak. Nah, maka hasil penelitian ini jelas mengatakan bahwa punya anak atau tidak punya anak itu nggak mempengaruhi orang itu, maksudnya apakah kalau tidak punya anak jadi tidak bahagia begitu ya, tidak seperti itu. Nah, saya akan membahas yang berikutnya. Lalu apa? Bagaimana pandangan Alkitab mengenai hal ini? Nah, sebenarnya kita tahu kalau salah satu tujuan pernikahan Kristen itu prokreasi ya, begitu, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi begitu. Dan kita juga tahu kalau anak itu pemberian Allah dan Allah yang kontrol seluruh kehidupan dan perencanaan kita. Nah, tapi Allah juga mau kita itu bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Jadi kita perlu kenal nih kemampuan diri kita. Sampai sejauh mana sih kita mampu bertanggung jawab sama Tuhan kepada Allah untuk ngurus anak-anak yang dipercayakan. Bentuk pertanggungjawaban itu kan bisa dilihat dari berbagai aspek ya rekan-rekan ya. Misalnya, sejauh mana sih kita bisa memberi perhatian yang cukup kepada seluruh anak kita begitu ya. Kalau anaknya satu sama anak kedua sama anak ketiga, tentu bentuk perhatian yang diberikan pasti jadi berbeda. Kemudian sejauh mana kita bisa mendidik anak dalam kebenaran, membiayai segala kebutuhannya, menstimulasi perkembangannya dengan optimal dan sebagainya. Nah, itu semua harus diperhitungkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ketika kita punya anak. Nah, kalau kita punya anak banyak, tapi kita nggak kenal kemampuan diri kita buat ngurus anak kita begitu ya, maka sebenarnya kan kita sedang tidak bertanggung jawab. Kita punya anak yang banyak, terus kita nggak urusin. Anak itu berceceran ya, bertumbuh besar sendiri begitu ya, tanpa punya relasi yang dekat dengan orang tuanya, tanpa diajar nilai-nilai kebenaran, kita juga sedang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebenarnya begitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita pilih kita mau child free, kita mau tidak punya anak, karena berbagai alasan yang misalnya sifatnya males, punya anak ngerepotin, aku maunya berhubungan seksual tapi nggak mau punya anak, males banget mau punya anak nanti bakal bikin hidup aku susah. Nah, itu juga sebenarnya
kita tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya Tuhan itu mau kita kan prokreasi ya. Tuhan mau pernikahan ini salah satunya juga prokreasi, begitu. Nah, jadi hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan kita ketika kita memikirkan mengenai child free ini. Dan di sisi lain, tanpa menghilangkan unsur tanggung jawab sebagai orang percaya, kita juga yakin sebenarnya Tuhan itu kan pelihara kita ya. Tuhan pelihara anak-anak kita. Jadi sebenarnya itu bikin kita nggak kekurangan iman sama Tuhan dengan kita ngerasa ragu terus. Karena kita ngerasa kita belum punya banyak uang, ragu buat punya anak. Kita belum yakin bisa jadi orang tua yang baik. Tapi hal ini bukan berarti kita nggak boleh berstrategi ya. Sebenarnya berstrategi sah-sah aja. Misalnya merasa belum siap punya anak saat ini karena kondisi keuangan belum stabil gitu ya. Terus kita mau berencananya memiliki anak tahun depan. Sebenarnya sah-sah saja begitu ya. Nah, tapi ingat bahwa kita berstrategi juga dengan segala keterbatasan kita sebagai seorang ciptaan ya, sebagai makhluk yang kecil begitu. Kita bukan Tuhan yang kontrol seluruh kehidupan dan Tuhan yang pelihara kita. Oleh sebab itu realita dan faktanya kita nggak selalu harus punya banyak uang dulu dan kita nggak harus jadi orang yang sempurna dulu untuk kita bisa punya anak. Itu proses seumur hidup. Faktanya seperti itu. Nah, ini jadi beberapa hal yang saya coba sampaikan sehingga sebentar mati sehingga kita semua bisa sama-sama berpikir lalu gimana nih, jadi gimana nih gitu. Nanti kita sama-sama diskusi. Saya next sebentar. Oke. Hasil penelitian Gary Bress, seorang profesor psikologi di Kansas State University selama hampir 10 tahun, itu menunjukkan bahwa punya anak adalah salah satu alasan yang paling diinginkan. Jadi sebenarnya ada keinginan individu untuk punya anak. Orang itu bereproduksi dan melanjutkan generasi berikutnya karena dia mau punya anak. Nah, ini hasil penelitian dari Gary Bress, begitu. Jadi keinginan memiliki anak ini sering digambarkan perempuan yang mau, cuma cewek yang mau ya. Tapi hasil penelitian ternyata menemukan cowok juga loh, laki-laki juga mau punya anak begitu. Alasannya apa? Mereka mau pegang baby, mereka mau peluk baby. Alasan yang mungkin kita pikir, hah, masa itu sih alasannya? Tapi itu alasannya. Mereka mau memeluk bayi, mereka mau memegang bayi, mereka mau mendengar tangisannya, mereka mau menjalankan perannya sebagai orang tua, serta meningkatkan kehidupan sosialnya. Jadi itu alasan kenapa cowok, laki-laki juga sebenarnya mau punya bayi. Nah, ini mungkin penelitian setiap orang, ada kebahagiaan yang besar ketika individu punya anak begitu. Ada pengalaman mencintai yang besar sehingga ketika individu punya anak dia itu rela berkorban demi anaknya. Nah, dalam kondisi mencinta sebesar itu, pilihan untuk tidak berkorban itu bisa membuat individu tersiksa sebenarnya. Nah, jadi itu kan pengalaman emosional. Pengalaman emosional yang mungkin individu rasa sangat sulit untuk dialami dalam kondisi child free. Begitu. Itu pengalaman emosional yang betul-betul membuat individu merasa, wah ternyata ada loh, bisa ada perasaan mencinta sebesar itu ketika seseorang punya anak. Nah, mungkin kita sering dengar dari orang tua kita kalau punya anak itu ngerepotin ya. Punya anak itu susah, bakal hidup susah. Kenapa? Karena biayanya besar, harus bayar uang sekolah, harus kasih makan, harus bayarin ke dokter kalau sakit. Nah, mungkin itu yang kita dengar dari orang tua kita. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini biasanya cenderung menonjolkan sisi negatif ya. Maksudnya ya bikin kita jadi nggak mau punya anak. Anak itu ngerepotin lah, anak itu nyusahin lah. Nah, padahal kehadiran anak juga memunculkan perasaan cinta yang besar, seperti tadi saya katakan. Nah, ada banyak hal baik yang sebenarnya mungkin nggak diungkapkan. Hingga sebagian orang itu jadi berpikir, ah biayanya mahal banget ya, punya anak bikin repot ya. Saya sih kayaknya nggak sanggup deh kalau kayak gitu. Besar banget sih pengeluarannya, harus bagaimana sih ngurusnya? Nanti kalau besarnya jadi nggak benar gimana? Hal-hal seperti itu jadi kekhawatiran, jadi ketakutan. Padahal realitanya saya harus bilang tidak sepenuhnya benar demikian. Meskipun tentu ada biayanya, tentu ada waktu yang harus dikeluarkan, tapi realitanya nggak begitu juga.
Biayanya juga bukan yang seperti dikatakan orang-orang harus punya bagaimana. Saya harus bilang biayanya pun relatif, berkaitan dengan sejauh mana kemampuan kita membiayai anak kita sendiri nanti pada akhirnya. Nah, dalam kasus lain, apabila individu itu, ini penting saya tuliskan ya, karena kita harus melihat apabila individu itu sedang bergumul dengan masalah kesehatan fisik atau mental tertentu, misalnya punya riwayat depresi, misalnya punya sakit kanker stadium 4, begitu ya. Kita harus melihat bahwa keputusan untuk tidak punya anak mungkin bisa jadi bentuk pertanggungjawaban imannya. Begitu. Individu-individu dengan riwayat sakit tertentu mungkin nggak sangat sulit untuk bertanggung jawab mengurus anak-anaknya. Begitu. Jadi kita harus melihat dalam kasus-kasus tertentu seperti ini realitanya, begitu. Maka yang saya simpulkan malam hari ini, child free itu bukan soal benar atau tidak, rekan-rekan. Child free itu bukan soal melanggar atau menaati, tapi kita harus lihat dari masing-masing kasus. Kasusnya seperti apa, apakah dia bagaimana riwayat kesehatannya, kemudian kondisi mentalnya seperti apa. Nah, itu harus jadi pertimbangan ketika seseorang itu pada akhirnya memutuskan untuk child free atau tidak. Dan individu yang child free itu punya alasan yang sangat personal, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, yang masing-masing individu itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi mereka yang child free ini biasanya mengakui kalau mereka ini sering mendapatkan perlakuan sinis. Perlakuan sinis dari siapa? Dari orang-orang yang non child free. Karena ada stigma dari masyarakat, ada statement dari masyarakat yang bikin mereka seolah-olah child free itu salah begitu. Padahal kita nggak pernah tahu child free karena kondisi tertentu, misalnya karena dia cancer stadium 4 atau dia karena punya penyakit mental yang perlu sekali ditangani secara serius. Kita nggak pernah tahu ya hal-hal seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang masyarakat itu sudah memberikan stigma. Wah, dia nggak punya anak tuh, udah kawin lama nggak punya anak. Bukan karena nggak dapet loh, karena memang dia nggak mau punya anak. Wah, kita dengan mudahnya memberi penghakiman seperti itu begitu. Nah, tanpa disadari dalam subconscious kita sebagai manusia, dalam alam bawah sadar kita sebagai manusia, diskriminasi terhadap keputusan punya anak atau tidak itu mempengaruhi persepsi psikologis kita. Begitu. Setiap orang itu punya pertimbangan masing-masing seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi keputusan child free itu bukan keputusan yang mudah ya, dan pasti membutuhkan proses yang panjang untuk bisa pada akhirnya memikirkan itu. Maka kemampuan untuk mempertimbangkan matang-matang, menerima segala konsekuensi, dan tidak memaksakan pikiran dan kehendak orang lain, itu harus sama. Itu memaksakan kehendak dan pikiran orang lain harus sama dengan diri, itu harus dilatih. Kita nggak harus orang lain itu sama seperti kita. Kalau mereka berpikir mau child free dan kita enggak, dan atau sebaliknya, ya setiap orang mungkin punya kondisi hidup yang kita tidak tahu, yang kita mungkin harus lihat secara detail, secara dalam. Dan itu bukan bagian kita untuk ngepoin seperti tadi saya sudah bilang, kecuali orang itu bersedia membuka diri untuk begitu. Jadi keputusan child free ini betul-betul keputusan yang sifatnya sangat personal, dan saya secara pribadi nggak mengajak kita semua untuk child free ya Bapak Ibu ya rekan-rekan. Ini berkaitan dengan pengalaman dan kondisi hidup setiap orang. Dan yang paling penting berempatilah. Berempati ini merupakan bagian dari kecerdasan emosi yang kita harus punya. Dan bukan hanya punya, tapi kita munculkan saat kita hidup bermasyarakat, di kultur apa aja, di budaya apa aja, di negara apa aja, meskipun beda, meskipun jauh begitu ya, meskipun mungkin banyak hal-hal yang nggak sama, tapi ini harus jadi sikap kita sebagai anak Tuhan. Ada empati. Bukan berarti kita setuju sama semua pendapat orang, tapi kita lihat pasti ada alasan di balik orang itu memutuskan hal demikian. Apa sih alasannya? Kalau kita betul-betul belum paham alasannya secara keseluruhan, belum mengerti, saya rasa tidak elok kalau kita menghakimi, begitu ya. Saya rasa tidak elok kalau kita mengatakan benar atau salah. Maka saya katakan sekali lagi, ini bukan soal benar atau salah, tapi kita harus lihat per kasus, per alasannya. Begitu. Next. Ya, demikian apa yang saya sampaikan tentang child free. Barangkali dari Bapak Ibu, rekan-rekan ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya izin stop share ya. Oke.
Ada yang mau bertanya? Nah, oke, jawabannya cuma thanks. Ini nggak ngerti ya sama apa yang saya sampaikan begitu ya. Bingung jadinya ya. Atau bagaimana? Ada yang mau berkomentar barangkali? Begitu? Ya. Coba ulang lagi penjelasannya. Wow. Mungkin Bung Onggi yang ingin punya 36 anak, bagaimana Bung Onggi memandang fenomena child free ini? Ada yang mau punya 36 anak? Oke. Iya. Gak ada ya Bung Onggi ya? Emang diri jelek. Oh, lagi nyetir. Jadi lagi nyetir. Oke. Atau mungkin yang lain. Punya pengalaman, punya cerita, atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Sepertinya, atau semua sepertinya sudah setuju ya dengan penjelasan yang disampaikan tadi. Halo, Yes. Pak, silakan. begini pada dasarnya kalau child free itu tuh sebetulnya ada sebuah pilihan. Cuma biasa kan orang kan kalau di Indonesia ini selalu bilangnya begini, nanti tua kamu nggak ada yang ngurus loh. Biasa kan selalu begitu, ya kan? Nah pertanyaannya adalah apakah anak itu mau ngurus Anda apa enggak suatu ketika kalau Anda sudah tua? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kalau anaknya cuma satu dan anak itu tiba-tiba meninggal dunia suatu hari? Dan saat itu usia Anda sudah tidak muda lagi untuk mempunyai anak. Bagaimana itu? Gitu. Karena ada suatu kejadian waktu itu, saya nonton acara di sebuah televisi tahun 2016. Seorang bapak ini, kalau nggak salah pukul 12 malam, jalan, dia mau pergi berobat. Kaki udah pincang kakinya. Dia minta bantuan sama polisi. Polisi bertanya, Pak, anak bapak kemana semua, Pak? Saya punya anak 5, cowok semua. 5-5 lagi kerja di Eropa. Saya diajak ke sana, tapi saya nggak betah. Cuaca sangat dingin. Jadi saya sendirian di sini. Nah, itu buktinya bapak itu punya 5 anak, satu pun gak ada yang ngurusin. Siapa yang salah kalau kayak begitu? Jadi itu kan alasan yang yang ya gimana? Jadi kalau dibilang tuh anak baru lahir udah disuruh dia udah diberikan kewajiban, oh nanti kalau kamu sudah tua, kamu mesti ngurus papa dan mama lo. Kayak itu nggak adil buat saya gitu loh. Oke, thank you untuk pertanyaannya, Pak. Saya akan coba menjawab ya. Nanti Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan yang lain, jika ingin memberikan tambahan, saya persilahkan. Jadi, apakah anak mengurus Anda? Itu yang tadi saya dengar pertanyaan pertama ya. Jadi sebenarnya rekan-rekan, kehadiran anak itu bukan bukan untuk apa ya? Bukan untuk kita tuh jadi dilayanin begitu ya. Hadirnya anak itu justru sebenarnya yang sebesar itu yang tadi sudah saya katakan. Dan tentunya pada akhirnya perasaan mencinta sebesar itu membuat kita merasa kalau kita nggak berkorban buat dia, saya tersiksa nih. Ada yang salah sedangkan saya. Karena perasaan mencinta ini sangat besar, saya terlalu mencintai anak saya, maka saya harus berkorban buat dia, maka saya harus membuat dia itu menjadi seseorang yang tumbuh dengan baik, nggak kekurangan makan, begitu ya, bentuk pengorbanan seperti itu, begitu ya. Jadi kalau pada akhirnya anak itu untuk mengurus orang tua, maka lagi-lagi alasan untuk memiliki anak seegois itu. Maka lagi-lagi alasan untuk punya anak, ya seperti yang tadi Bapak katakan, tidak fair untuk si anak. Karena anak itu kan nggak minta dilahirin ya. Kita yang orang tua yang biasanya mau punya anak begitu ya. Pingin punya anak nih,
kok pingin punya anak buat ngurus orang tua. Faktanya kan anak itu punya hidupnya masing-masing. Anak itu punya panggilannya masing-masing. Barangkali mungkin terpanggil menjadi penginjil begitu di luar negeri apa di mana ya nggak ada yang tahu begitu ya. Atau barangkali terpanggil menjadi apa sehingga harus tinggalnya di tempat yang sangat jauh seperti tadi cerita Bapak begitu ya. Saya rasa bukan untuk mengurus orang tua. Jadi ketika orang tua punya anak, paradigmanya ini harus diperbaharui. Bukan untuk anak ini bukan untuk ngurusin saya kalau saya tua. Anak ini justru harus dibesarkan dengan perasaan cinta yang besar. Dia harus mendapatkan semuanya dengan optimal, stimulasinya harus pas, semuanya harus bagus. Itu yang membuat saya mau punya anak. Begitu. Perasaan mencinta yang seperti itu. Begitu. Justru kalau kita punya anak untuk mengurus kita, apakah betul-betul kita mencintai anak itu? Atau jangan-jangan kita mencintai diri kita sendiri? Makanya kita bikin anak yang lebih kecil, yang mirip kayak kita buat ngurusin kita. Ya kan, pada akhirnya begitu ya kan. Begitu. Jadi kayak, betulkah seperti itu? Gitu. Itu mungkin tanggapan saya terhadap pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, kalau anaknya misalnya cuma satu terus meninggal dan usianya sudah tidak muda. Kembali lagi saya harus bilang keputusan untuk punya anak ini kan keputusan yang sangat personal ya. Maksudnya alasannya ini sifatnya private lah. Tiap orang bisa beda begitu ya. Keputusan untuk child free, keputusan untuk punya anak dan sebagainya itu keputusan yang saya rasa area yang kita nggak bisa masuk lah begitu. Kecuali memang orang itu membuka diri dan dia mau share soal itu. Maka ketika anak meninggal usia sudah tidak muda, lalu apakah masih mampu untuk membesarkan dan mengurus anak kalau punya anak lagi? Dan kalau tidak, apakah hidup ini tidak bisa dijalani tanpa kehadiran anak? Apakah hidup ini lantas menjadi tidak berbahagia? Apakah hidup ini lantas menjadi berhenti? Semuanya seolah nggak bisa lagi berjalan dengan baik. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin harus kita pertimbangkan ketika kita memikirkan mengenai hal ini. Itu mungkin komentar atau feedback dari saya. Ada yang mau menambahkan silakan. Bagaimana Pak? Sudah menjawab? Sudah. Ya untuk sementara itu dulu. Ntar saya pikirkan lagi bagaimana. Halo? Halo? Ya, Iya Pak. udah. Nanti saya pikirkan Oke. lagi bagaimana Oke Pak. caranya berikutnya. Iya. Iya, thank you Pak. Oh ya, saya juga Eh, mau bilang gini. Maaf, saya juga mau bilang. Oh, maaf. Lanjut. ya nggak apa-apa, silakan Pak. Halo? Oh ya, begini. So, kan kadang-kadang saya belum lama ini ketemu family saya. Gitu kan. Tentang membahas tentang tidak punya anak. Dia langsung menunjukkan muka tidak senang. Kamu nggak boleh begitu. Karena kan saya aslinya kan Katolik agamanya. Dia bilang, itu kamu tuh wajib punya anak. Karena perintah dari Tuhan. Ya kan? Saya bilang aja. Tuhan bilangnya kan zaman masih adanya Adam dan Hawa saat itu. Dulu kan manusia cuma 2. Bukannya miliaran kayak sekarang. Itu teori itu 41. Nah, semua kitab suci ya, dan semua isi kitab suci itu bisa dipakai di abad 21. Sudah tidak cocok lagi. Beberapa yang masih cocok ambil saja, yang nggak cocok tinggalkan saja. Singkatnya begitu. Dan tidak mempunyai anak itu tidak dosa kok. Nggak ada ayat mana, agama mana yang bilang kamu nggak punya anak masuk neraka. Saya ingin tahu yang mana yang ngomong kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua, itu secara hukum dan konstitusi tidak melanggar hukum. Mereka memilih untuk tidak mempunyai anak. Oh, mereka nggak merugikan orang kan? Bukan salah mereka kan? Itu kan maksudnya kan bukan pelanggaran hukum, tidak ada yang dirugikan. Dan seumpama ada satu perempuan, dia belum menikah dan sudah kena kanker rahim, rahimnya diangkat sehingga dia tidak bisa mempunyai anak lagi. Pertanyaannya adalah, apakah dia sudah kehilangan hak untuk mencintai dan dicintai? Boleh nggak dia menikah? Atau berdasarkan teori mereka yang katanya harus beranak pinak, otomatis orang ini akan ke neraka dong nantinya. Baik kata dia tidak bisa punya anak. Nah, itu aja sih. Dan saat saya ngomong begitu ya mereka nggak bisa jawab lagi setelah itu. Oke. Karena realitanya seperti itu yang ada. Oke.
Jadi sepertinya Bapak ini sedang apa ya? Mungkin sedang dalam kondisi bersih tegang begitu ya. Jadi agak begitu ya, bersih tegang begitu. Nah, saya coba menanggapi ya Pak. Nggak punya anak dosa kah? Ini seperti tadi pembahasan saya sih sebenarnya. Ini kembali lagi bukan soal benar salah, bukan soal menaati melanggar, bukan soal dosa atau tidak dosa, tapi kita harus lihat per kasus. Kita harus lihat pada masing-masing kondisi dan riwayat kesehatan setiap orang. Jadi ini tidak hitam putih, tidak maksudnya dosa enggak ada jawaban begitu. Kita lihat tergantung kasusnya. Lalu bagaimana secara hukum? Saya kurang mendalami sebenarnya mengenai bidang hukum ya. Tapi sejauh ini saya nggak pernah mendengar ada pelanggaran hukum kalau individu itu memutuskan untuk child free begitu. Jadi rasanya kalau dibahas dari bidang hukum nggak apa-apa begitu ya. Kemudian boleh nikah nggak kalau misalnya udah nggak bisa punya anak tuh, rahimnya diangkat. Boleh nikah nggak? Ya silahkan. Karena menikah itu salah satu tujuannya untuk prokreasi. Tapi ada tujuan-tujuan lain yang mungkin masih bisa sama-sama di-achieve bareng begitu. Selain punya anak, selain prokreasi. Melalui pernikahan juga kita bisa mengasihi kan, sebenarnya mengasihi satu sama lain, berelasi secara intim dengan pasangan kita yang mungkin kalau kita nggak menikah kita susah nih menggambarkannya seperti apa begitu. Jadi apakah kalau ditanya boleh nikah nggak sih kalau misalkan udah nggak bisa punya anak kalau rahimnya diangkat? Ya silahkan saja begitu. Jadi bicara punya anak atau tidak punya anak kembali lagi dilihat per kasus. Kasusnya bagaimana? Riwayat kesehatannya seperti apa? Punya isu mental harus ditangani kah? Ada riwayat depresi kah? Depresinya akut, kronis, bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu harus dicatat secara medis. Nah, itu mungkin jawaban saya, Pak. Tanggapan saya. Bagaimana, Pak? Sudah cukup menjawab? Ya udah itu dulu sih sebetulnya sih kata saya sih itu dulu. Jadi ya karena itu orang yang biasa kurang berpendidikan umumnya akan selalu berpegang teguh dengan agama biasa begitu. Kayak oh tenang aja nanti rezeki datang sendiri kok ada anak kok atau anak bawa rezeki atau banyak anak banyak rezeki atau bagaimana saya pikir mah bohong aja. Gak apa-apa kok apa kita miskin di dunia katanya. Yang penting nanti di surga kita kaya. Itu ajaran itu kan gampang diterima oleh orang-orang yang gak berpendidikan. Gampang sekali begoin. Oh nggak apa-apa. Orang yang sekolah tinggi yang penting taat beragama. Ya taat beragama taruhan nama saya. Gampang seperti itu yang tarnya gampang. Jadi kayak saya bilangnya itu kan lagi dapat 21. Oh, iya. Putus-putus suaranya, Pak. Iya. Dasarnya perang sana sini. Orang tuanya di Halo? Halo? Yes. Oke. Iya, jadi intinya begitu. Jadi itu apa seperti itulah kurang lebih. Jadi nggak semuanya yang di kitab suci itu bisa dipakai di abad 21 intinya gitu. Itu ya beberapa yang nggak cocok jadi tinggalkan saja. Buat saya sih begitu orangnya. Tuh. Jadi ya itulah yang dari saya. Ya itu aja yang dari saya sih. Ya, mungkin bicara tentang apakah dari kitab suci relevan atau tidak dia abad 21 itu sebenarnya topik yang agak berbeda ya. Hari ini kan kita sedang berbicara tentang child free begitu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Dedi. Jadi dalam pernikahan Kristen jika tidak memiliki pertimbangan tertentu, apakah tanggung jawab untuk memiliki anak menjadi konsep yang ideal bagi pernikahan Kristen? Maksudnya kayak ya udah kalau nggak ada pertimbangan tertentu kita nggak boleh child free karena ada tanggung jawab memiliki anak. Oke, itu yang Denny ngerti dari 3 slide terakhir. Silakan Cimel. Oke. Thank you, Dad. Pertanyaan sebenarnya kita tahu ya, tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa ketika seseorang menikah, maka pernikahan Kristen itu punya tujuan salah satunya prokreasi. Itu memang firman Tuhan juga bilang seperti itu begitu. Nah, tapi pada akhirnya
kondisi hidup setiap orang memang dinamis ya, maksudnya bisa berubah begitu. Ada yang pas menikah itu mungkin nggak ada masalah kesehatan tertentu, riwayat mentalnya juga baik-baik aja. Tapi ternyata memasuki pernikahan usia pertama barangkali mengalami gejolak mental yang signifikan begitu ya, sehingga jadi cenderung cenderung mengurung diri, cenderung ternyata punya isu-isu tertentu begitu. Nah, hal-hal seperti itu nggak bisa kita pastikan berarti kalau nggak ada riwayat tertentu, kalau nggak ada pertimbangan khusus, berarti tanggung jawabnya masih punya anak dong, Ci. Nggak bisa black and white begitu juga, begitu. Siapa yang bisa memastikan pada perjalanannya nggak ada apa-apa begitu ya, pada perjalanannya selancar itu begitu. Nah, puji Tuhan kalau memang pada perjalanannya nggak ada masalah riwayat kesehatan mental, nggak ada masalah kesehatan fisik tertentu begitu ya, sehingga individu itu mungkin bisa mempertimbangkan aspek lainnya. Misalnya cukup nggak nih dalam kondisi sekarang keuangannya stabil nggak untuk bisa memiliki anak. Kita tahu kalau punya anak ya pasti harus dikasih makan begitu ya, meskipun mungkin orang-orang mikir, "Tak ya baru bisa anaknya itu bagaimana." Ya relatif gitu, kemampuanmu berapa, setiap orang bisanya berapa, begitu. Ya jadi, selain aspek kesehatan, banyak aspek lainnya yang juga yang bisa jadi pertimbangan, sebenarnya begitu, begitu. Tapi ya kita tahu tujuan pernikahan Kristen salah satunya ya punya anak, ya prokreasi. Itu sama-sama kebenaran yang kita tahu dan kita nggak bisa sangkal, begitu. Tapi pada perjalanannya setiap orang punya kondisi hidup yang berbeda dan dinamis, bisa berubah, begitu. Itu mungkin jawaban saya. Begitu, Det. Oke, thank you, Cimil. Ya, Oke, berarti kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bung Haris. Dengan berbagai macam pertimbangan untuk child free, sehingga kata Tuhan beranak cuculah dalam kitab Kejadian tidaklah terlalu relevan untuk ditaati oleh semua orang Kristen pada kondisi sekarang, Kak. Mbak saya baca ulang ya, Kak ya. Bagaimana maksudnya ini jadi? Dengan berbagai macam pertimbangan untuk child free, sehingga kata Tuhan beranak cuculah tidak terlalu relevan untuk ditaati oleh semua orang Kristen. Lagi-lagi kalau bahas seperti ini maka kamu sedang mengkaitkannya dengan firman Tuhan ya, kamu sedang mengkaitkannya dengan Alkitab. Bukan berarti beranak cucu itu nggak relevan, bukan berarti nggak apa-apa nggak prokreasi, kita semua child free aja di ruangan ini, bukan berarti seperti itu. Tapi penjelasan saya selalu berfokus pada ya kita nggak tahu kondisi setiap orang begitu. Jadi lagi-lagi jawaban yang sama yang mungkin akan saya terus dengungkan dan harus saya bangun begitu ya. Supaya kita sendiri di sini mengembangkan empati bahwa setiap orang punya kondisi yang mungkin kita nggak bisa duga, kondisi yang mungkin berat begitu ya. Jadi bukannya nggak relevan, barangkali mungkin dia sebenarnya mau punya anak, tapi ternyata aku punya pergumulan tertentu, ternyata aku ada sakit tertentu nih orang nggak tahu, ternyata aku ada cancer, ternyata aku ada kista, ternyata aku nah hal-hal seperti itu kan di luar pemahaman kita sebagai orang yang mungkin kita nggak kenal deket ya sama orang-orang tertentu. Jadi kalau dibilang apakah nggak relevan buat ditaati, bagaimana kondisinya? Kamu sehat, kamu nggak ada masalah, tapi kamu males cari uang, kamu males repot-repot kalau punya anak, kamu males memberi perhatian untuk anakmu. Nah kalau seperti itu ya tentu kamu tidak tepat, tentu salah begitu. Berarti kita maunya self centric ya. Berarti kita maunya enak aja begitu. Tapi kan kalau orang tuh sedang bergumul tentang wah saya ada cancer stadium 3. Kalau saya punya anak sekarang kemungkinan sejauh apa sih saya bisa optimal mengurus anak saya dalam kondisi saya harus bolak-balik kemoterapi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kita nggak ngeh begitu. Jadi relevan nggak untuk ditaati? Balik lagi tergantung kondisinya bagaimana, orang itu bagaimana. Kita nggak bisa bilang black and white gitu. Itu mungkin jawaban dari saya untuk Haris. Begitu Kak. Bagaimana Bung Haris? Aman sepertinya ya. Nah,
Ada pertanyaan lagi dari Bung Freddy nih, kayak Bung Freddy ngomong langsung aja lah, nggak usah chat. Ya, sebelum nanti Coach J akan kasih tanggapan. Atau ini relate dengan pertanyaan tadi Haris, Coach J. Oke, silakan Bung Freddy dulu. Ya, selamat malam Kamel. Saya mau tanya, apakah child free ini karena pasangannya memang benar-benar tidak mau punya anak, atau si wanitanya tidak mau hamil atau melahirkan gitu? Karena saya berpikir kalau alasan yang kedua, apakah adopsi anak itu bisa merubah definisi dari child free yang malam ini kita bahas? Dan apakah adopsi anak itu juga bisa jadi solusi gitu atas keputusan child free pasangan itu gitu? Thank you. Oke. Bicara soal adopsi, bicara soal berarti kan mengambil anak yang secara biologis itu bukan anaknya ya, begitu ya. Bicara soal adopsi ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan child free itu kan anak secara biologis ya. Maksudnya ketika seseorang itu memutuskan nggak mau punya anak secara biologis begitu loh. Dia jadi nggak mau melahirkan, nggak mau hamil begitu. Nah kalau pada akhirnya orang yang child free ini memutuskan untuk mengadopsi anak, berarti kan dia hamil nggak melahirkan, tapi dia punya tanggung jawab merawat, ya tanggung jawab mengasuh, tanggung jawab membesarkan. Nah, ini juga kembali lagi kepada si individu itu tersebut begitu. Benar, kamu yang bukan secara biologis anakmu, karena dari pengamatan saya kenal ada orang yang membesarkan anaknya, maksudnya anak-anak yang diadopsi begitu ya, dia itu suka bercerita begitu ya, nggak mudah loh ini loh, saya ngurusin anak saya yang sorry ya, pup begitu ya, pup dan saya tahu ini bukan anak saya secara biologis begitu, pup terus juga malam-malam bangun kencing di kasur begitu, ini sangat tidak mudah. Belum lagi kalau merepotkan, menyusahkan, kadang-kadang tuh bisa terbesit di dalam hati, aduh marah banget saya sama kamu, udah bukan anak saya bener-bener secara biologis, terus kamu buat ulah lagi, dalam tanda kutip seperti itu. Jadi kalau dari awal tidak mau sudah mau child free, apakah siap, benar, yakin mau adopsi, begitu? Pasti. Nah itu juga jadi pertanyaan saya sih. Kenapa? Karena seseorang yang memutuskan child free, dia sendiri nggak mau melahirkan ya, nggak mau punya anak. Kalau dia sampai betul-betul memutuskan untuk mengadopsi anak dan memang betul-betul bisa merawatnya, mencintainya sebesar itu, ya itu mungkin kasus khusus ya. Maksudnya hebat begitu. Karena saya pernah membaca juga di sebuah artikel bahwa katanya punya anak itu global warming lah ya, istilahnya seperti itu. Punya anak itu nanti bisa pakai banyak plastik lah, ngabisin sedotan lah dan sebagainya begitu. Jadi orang-orang memilih anak-anak yang udah ada ya udah dirawat aja. Nah tapi berapa banyak yang bisa seperti itu? Saya yakin persentasenya nggak akan besar. Oh anak sendiri aja kadang bisa kesel, apalagi anak orang yang diurusin. Nah itu mungkin jadi komentar saya terhadap pertanyaan Freddy. Ya itu. Oke Kak, thank you. Oke, silakan Coach J. Ya, izin nggak buka Oke, kamera ya. Saya tidak ingin menanggapi Haris sebenarnya gitu kan. Ini jawaban memang sudah lebih dari cukup ya. Saya hanya ingin bertanya gitu. Karena ini cukup intriguing. Child free itu kan bukan childless. Childless kondisi di mana orang tidak mampu. Either fisik atau emosional. Trauma atau apa gitu. Memang akhirnya kebanyakan kalau orang childless yang paling di-neglect, yang paling tidak terlihat adalah kemampuan emosinya dan kemampuan mental seseorang jadi ibu atau jadi ayah. Dan kita tidak boleh lupa bahwa it takes a toll menjadi orang tua mengasuh bayi yang sedemikian mahal. Itu tuh bukan cuma berpengaruh kepada dompet atau berpengaruh kepada fisik, tapi berpengaruh kepada mental. Tetapi child free ini kan begini, saya tidak mau. Badan saya ada, able, uang saya lebih dari cukup, mental saya sehat, tidak ada trauma,
tetapi saya tidak mau. Nah, menariknya adalah kenapa tidak mau ini harus dilihat sebagai self-centric. Kenapa tidak mau ini dianggap sebagai momok atau bahkan melanggar perintah Allah kalau sesuai dengan titelnya gitu. Kenapa tidak mau? Ya mungkin alasannya egois. Saya memilih kebahagiaan diri saya sendiri. Sebagaimana risetnya mengatakan kebahagiaan tidak tergantung kepada anak. Lalu Memel juga bilang bahwa itu kayaknya inherent. Baiklah, saya tidak menemukan, contoh ya, saya tidak menemukan yang inherent itu dalam diri saya untuk punya anak, saya cukup dalam diri saya sehingga saya tidak melihat kebahagiaan tergantung anak, saya memilih untuk tidak punya anak. Tapi kenapa akhirnya ada momok itu gitu? Kenapa akhirnya dibuat seakan-akan itu jadi salah, sekalipun tidak ada hukum yang menentang itu, sekalipun tidak ada perintah Alkitab yang menghakimi sedemikian, tetap saja harus ada label self-centric gitu. Pertanyaannya itu kenapa? Apakah jangan-jangan akhirnya lagi-lagi ini karena memang society normanya adalah couple harus, maka ketika ada tidak menjadi orang tua, jadi salah gitu. Karena kalau tidak akhirnya jangan-jangan kita betul-betul berpegang hanya kepada si kejadian itu toh gitu. Hanya satu ayat si kejadian 2 yang bilang kejadian 1 yang bilang beranak cuculah. Lalu satu ayat itu seperti harus mendikte semua jalan pernikahan sehingga orang mau tidak mau wajib brojol pokoknya. Gitu. Kan jadinya apa ya, terlalu tipis argumentasinya kalau hanya didasarkan kepada satu ayat itu gitu. Nah, menurut Memel sendiri bagaimana? Nah, sebenarnya hasil penelitian juga menemukan begitu ya. Kalau ternyata pada umumnya begitu. Memang keinginan untuk memiliki anak itu keinginan yang paling diinginkan begitu ya. Maksudnya keinginan yang dimiliki kok bilang, tapi kok aku nggak ada nih keinginan untuk punya anak. Aku harus bilang itu mungkin kondisi yang, khusus begitu. Ada hal-hal tertentu yang mendasari kenapa individu itu pada akhirnya kok nggak ada sih keinginan untuk punya anak, begitu. Dan lagi-lagi itu bukan judgmental, lagi-lagi itu bukan berarti, wah berarti, something wrong ya, berarti, kamu salah dan yang satu lagi benar, bukan seperti itu. Tapi mari kita lihat lagi kondisi individunya, seperti itu ya. Karena, penelitian itu bilang semuanya sebagian besar mau punya anak, begitu. Dan punya anak itu membahagiakan. Punya anak itu, memunculkan emosi yang membuat orang itu mencinta, bahasanya seperti itu ya, mencinta sebesar itu, begitu. Jadi ketika individu nggak mau punya anak, maka itu jadi persoalan yang lain. Apa yang mendasari? Seseorang itu memilih pada akhirnya child free. Nah, hal-hal itu juga nggak bisa kita masukin, maksudnya nggak bisa kita intervensi kalau memang individu itu tidak bersedia. Jadi kalau memang kamu nggak bersedia untuk menyampaikan alasanmu mengapa mau child free ya nggak apa-apa begitu. Itu seperti itu. Jadi ini lagi-lagi bukan soal benar salah, lagi bukan soal kamu melanggar begitu, bukan soal seperti itu. Hanya apa sih yang membuat kamu pada akhirnya memutuskan untuk child free? Apa hal-hal yang mungkin pernah kamu alami sehingga kamu merasa aku nggak mau punya anak, aku memutuskan untuk tidak punya anak. Nah itu pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mungkin bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi lebih ke dan lagi soal mengapa sih disebut self-centric begitu ya? Kok kayaknya kalau
keinginan untuk nggak mau punya anak itu self-centric begitu ya, egois begitu, egois. Karena kita tahu punya anak itu kan apa ya, perjuangan seumur hidup. Jadi ketika seseorang itu memilih nggak punya anak, lantas kata egois itu muncul dari individu yang punya anak, ya kan? Oh kamu egois, kamu nggak mau punya anak nih, kamu apa ya? Kamu mementingkan diri sendiri, kamu self-centric, kamu nggak mau ngurusin anak. Itu orang-orang yang non child free yang mengatakan demikian sebenarnya. Kenapa ya? Karena subjektivitas lah begitu. Seperti orang yang punya pandangan beda tapi empatinya kurang, ya dia pasti akan cenderung merasa apa yang dia pandang itu ya yang lebih benar dibandingkan orang lain. Maka kata egois itu disematkan di situ. Gitu. Itu mungkin jawaban aku kok. Silakan kalau mau memberikan feedback atau tambahan. Sip, thank you. Paling aku cuman ada pertanyaan tambahan situ gara-gara si itu ya, buang Dedi jelek siapapun dia gitu. Karena tadi dia bilang begini, saya kalau istri saya tidak mau punya anak, saya juga nggak akan memaksa. Dan itu tiba-tiba membuatku berpikir bahwa berarti memang sebenarnya pilihan untuk punya anak itu harus dibicarakan sebelum menikah, begitu ya. Tetapi seperti kata Mel, pernikahan itu tidak statis, orang itu tidak statis. Pun sudah ada kesepakatan di awal bahkan sebelum pernikahan bahwa kita mau punya anak, di tengah-tengah perjalanan bisa berbeda. Is it a deal breaker bahwa ketika si istri atau si suami tiba-tiba tidak mau punya anak, sedangkan si pasangan yang lainnya tuh sudah punya impian gitu, bahwa saya ingin menikah dengan anak dan itulah yang akan memenuhi keinginan kebahagiaan saya. Tiba-tiba semuanya berubah. Sementara seperti kata Mel tadi, anak itu rupanya punya peranan besar, itu sangat membahagiakan dan sebagian besar orang secara inherent ingin punya anak. Is it a deal breaker untuk seseorang akhirnya berkata, kalau lu tiba-tiba nggak mau punya anak, lebih baik kita pisah? Kalau itu yang membuat orang jadi pada akhirnya berpisah, orang yang pada akhirnya bercerai, maka tujuan utama menikah hanya punya anak ya. Jadi nggak ada tuh percakapan lain selain percakapan tentang memiliki anak begitu. Saya rasa mungkin idealnya pasangan yang menikah harusnya mengenal satu sama lain ya. Sekalipun kondisi pernikahan, kondisi orang, semua itu dinamis, bisa berubah. Tapi hal-hal seperti punya anak, saya rasa bukan jadi tujuan satu-satunya begitu. Ketika seseorang menikah, pasti ada tujuan lain lah. Kalau cuma punya anak doang, masa sih begitu ya? Masa pernikahannya cuma mau punya anak doang? Mungkin orang zaman dulu kali ya yang nggak kenal terus dijodohin terus biar punya anak keturunan, mungkin begitu. Tapi kalau orang zaman sekarang udah diperlengkapi dengan berbagai pengetahuan begitu, maka pengenalan secara dalam sama pasangan, terus mengenal mimpi pasangan, mengenal juga apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup. Saya rasa itu juga pertimbangan penting untuk bisa dia melanjutkan ke pernikahan atau tidak begitu. Maka kalau tidak bisa punya anak atau pada akhirnya child free, masa sih nggak ada pertimbangan lain? Nah itu mungkin tanggapan dari saya sih. Sekalipun punya anak itu memainkan porsi yang besar, punya anak itu memainkan pengaruh yang besar terhadap barangkali pernikahan ya. Kalau salah satu di antara mereka memang sangat ingin punya anak. Begitu. Misalnya si laki-laki nih anak satu-satunya, dia pengen banget punya anak karena maminya dia suruh dia punya anak cepet-cepet, misalnya seperti itu begitu. Nah mungkin ketika istrinya punya sakit tertentu atau istrinya punya kondisi mental tertentu, jadi belum punya anak begitu ya, nggak punya anak nih, memutuskan nggak punya anak. Si cowok ini stres banget begitu. Tapi masa sih nggak ada hal lain yang bisa dibicarakan, yang bisa dipertimbangkan, hanya itukah satu-satunya? Nah itu kembali lagi kepada pengenalan setiap pasangan. Bagaimana mereka sebelum menikah? Apakah hal-hal ini sudah dibicarakan secara clear, jelas, nggak kayak beli kucing dalam karung begitu ya, cuma kelihatan ganteng, kelihatan cantik terus nikah? Bagaimana? Nah ini yang kita harus juga tanyakan begitu ya, harus tahu kondisinya. Mungkin itu sih kok. Nah, mungkin kita bisa mengikuti sarannya dari Pendeta Angga gitu. Pendeta Angga nulis di chat bahwa bahwa kami malah sudah membicarakan perihal mau punya anak atau enggak bukan sejak sebelum menikah, tapi sejak dari kehidupan sebelumnya. Nah, ini mungkin perlu
dicontoh ya hal-hal seperti ini ya. Dan itu membuat Cidila ingin menanggapi, silahkan Ci. Masih di mute. Ya. Kalau Angganya sih enggak. Oke, kalau Angga mungkin itu udah different kind of conversation kali ya, karena pembahasannya udah kehidupan sebelum gitu kan. Ya, betul. Jadi udah beda ini, kecuali kalau nanti mungkin kita akan membicarakan soal reinkarnasi gitu kan. Cuman mungkin kalau untuk Mel, gini Mel, sepanjang perjalanan gua pelayanan sama anak-anak youth gitu ya, dan gua melihat dan mengenal family-nya gitu kan, dan mungkin pohon keluarga gitu, seolah-olah kan karena gue cukup senang mengamati gitu kan, kenapa seorang bisa begini gitu, kenapa ini keluarganya ada yang begini gitu kan. Dan gue menemukan ada banyak hal yang misal kalau mungkin kalau di dalam kalangan karismatik disebutnya adalah generational curse gitu ya, jadi kayak kutuk keturunan gitu kan. Tapi yang kulihat adalah mungkin ada persoalan-persoalan either itu mental health yang mesti disembuhkan gitu ya. Tapi kan waktu orang-orang zaman dulu kan mungkin tidak memahami ya soal-soal seperti itu, pentingnya untuk psikolog atau ke psikiater atau terapi dan sebagainya. Dan mereka itu kan akhirnya menikah kemudian punya anak, karena itu yang udah dibutuhkan gitu, itu yang memang udah sewajarnya gitu ya, ketika menikah punya anak. Dan udah gitu nanti punya anaknya biasanya nggak cuma satu gitu, ada yang punya anaknya 16 gitu. Orang Cina zaman lama biasa ya. Nah di situ tapi yang ada hal yang sama di antara keluarganya itu adalah, aku nggak bisa bilang itu schizophrenia ya, karena aku kan bukan psikiater, tapi ada hal-hal yang kecenderungannya gitu kan yang terjadi lah, dan itu kan kasihan sebetulnya gitu, karena betapapun seorang anak dilayani dan masuk ke gereja Kristen dan sebagainya, tapi ketika itu nggak disadari gitu, akhirnya kan tetap kayak siklus yang nggak berhenti gitu, dia married, punya anak lagi, dan itu kan lanjut lagi gitu, karena apa yang dia hadapi, pergumulan yang dia hadapi, either itu di mental, either itu pergumulan apapun itu ya, akalnya gitu kan, itu nggak di-deal gitu kan, itu nggak disembuhkan, karena orang kan bisa cope dengan sesuatu gitu, either itu trauma, either itu perasaan yang diabaikan, apakah itu mungkin dulu misalnya nggak diperhatikan sama orang tuanya, jadi ada masa korban, masa gimana-gimana. Tapi kan orang mungkin nggak selalu sadar bahwa dia tuh nggak heal. Tapi mungkin orang tuh hanya cope aja gitu kan. Jadi dia seolah itu udah gitu. Tapi dia mungkin masa udah lewat, tapi ternyata itu enggak. Dan itu biasanya terjadi kalau udah punya anak lagi. Atau udah keluarga aja ya. Nah, bagaimana pandangan Mel sendiri, apalagi sekarang ya, tentang ketika mental issue kan semakin menjadi ini gitu ya, menjadi fenomena buatku sih ya, yang makin perlu di ini. Apakah ada saran-saran Mel sebagai seorang psikolog gitu, terutama mungkin buat teman-teman di sini yang mau Mel itu, ya, apa aja gitu yang perlu diperhatikan Bu Ora, karena kadang orang suka ingin cepet-cepet masuk dalam relationship dan punya tujuan langsung, siap nggak siap udahlah married lah gitu kan, yang penting nanti kita jalani gitu. Tapi kan ada hal-hal yang sebetulnya mesti diperhatikan gitu. Kalau enggak nanti kasihan. Yang tadi seperti yang tadi Mel katakan, ataupun bahkan tidak punya anak, kita perlu tanggung jawab atas setiap keputusan itu. Gitu. Gitu Mel. Oke, Cidila. Jadi sebenarnya ketika kita punya anak ya. Jadi ketika kita punya anak itu kan gini. Kalau bicara orang itu mau berelasi, kemudian mau menikah, apa yang harus dipertimbangkan? Kalau tadi Cidila sempat bahas soal pohon keluarga. Nah, setiap keluarga itu kan punya riwayatnya ya. Maksudnya ada kondisi mental tertentu begitu ya. Ada barangkali
kecenderungan tertentu, penyakit tertentu begitu ya. Nah, biasanya di genogram itu ada tanda-tandanya tuh. Kalau misalkan pakai aplikasi genogram yang pohon keluarga itu ada tanda-tandanya. Nah, maka kalau ditanya apa sih yang perlu diperhatikan sebelum punya anak? Maka kita harus lihat selain faktor itu yang faktor riwayat kesehatan, faktor dia juga perlu kenal diri sih. Sebenarnya itu juga penting. Nah, kenal diri soal jadi aku tuh sebenarnya kelemahannya berrelasi sama dia, potensi konfliknya di mana. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya bisa ini. Jadi kalau sebenarnya juga ada konseling tertentu tuh ada tesnya begitu ya. Sebenarnya begitu. Jadi yang jadi masalah itu bukan berarti ada problem apa child free aja gitu atau kita nggak usah nikah aja ada problem, bukan itu fokusnya penekanannya, tapi yang lebih harus ditekankan adalah sejauh mana individu itu berusaha menangani gitu ya, menangani mengatasi isu pribadinya begitu. Nah, isu pribadi itu sendiri juga kategorinya banyak ya, yang mental, yang kecenderungan di mana itu banyak, luar biasa banyak begitu. Nah, jadi kalau mau punya anak, misalkan kalau nggak mau punya, makanya kamu punya anak. Nah, bukan seperti itu statementnya. Harusnya atasi dulu traumamu, baru setelah itu pikirkan bagaimana nih ke depannya. Bagi mental masa bingung bukan seperti itu. Yang sehat itu harusnya itu atasi. Problemnya di lebih matang ya. Jadi lebih mature begitu. Jadi nggak lagi tuh dalam relasi itu konfliknya soal isu pribadi, tapi lebih ke konflik yang lain-lain begitu. Nah kan konflik itu kan juga banyak, nggak mesti isu pribadi ya, banyak banget lah yang bisa memicu konflik, men-trigger konflik itu sendiri begitu. Jadi penekanannya lebih ke sejauh mana individu itu mencari pertolongan, sejauh mana individu itu aware bahwa barangkali aku ada yang perlu ditangani, nggak ada salahnya aku cek gitu, nggak ada salahnya aku tanya orang yang profesional di bidangnya supaya aku bisa menjalani relasi ini dengan lebih sehat, menjalani hidup ini dengan lebih terarah begitu. Jadi lebih ke bagaimana persiapannya? Kenal diri, tahu kurangnya di mana, tahu lemahnya di mana, tahu kecenderungannya di mana, dan segera cari pertolongan supaya kedepannya jadi lebih mudah untuk menjalani relasi-relasi yang mungkin susah begitu. Yang mungkin nanti bakal pergumulannya di keuangan misalnya begitu. Nah, kalau udah pergumulannya keuangan, pergumulan lagi ada disorder tertentu, wah jadi sulit sekali kan relasinya. Ditambah lagi ternyata ada riwayat penyakit jantung atau riwayat penyakit apa yang nggak pernah terungkap. Wah, kok kayaknya berat banget nih. Kayaknya udah nggak bisa lagi nih ditolong kalau udah seperti ini. Dalam tanda kutip kayak seperti itu. Padahal ini penanganannya aja yang telat ya. Nggak mungkin itu sih Cidila. Gitu. Jadi bagaimana fokus sama diri, kenal diri berarti sendiri yang sebelum memasuki Oke, pernikahan. berarti Ya, yang mesti ditingkatkan itu adalah sense of self-awareness-nya ya. betul. Karena aku pikir aku jarang banget menemukan orang yang aware gitu. Iya. Enggak, oh gue lemahnya ini gitu. Gue mau karena ya itu Indonesia kan lebih apalagi Chinese ya. Betul. Suka ini yang jangan bikin malu gitu kan. Iya. Jadi malu itu adalah hal yang ini untuk minta tolong, ya, untuk open, gitu kan itu bukan culture yang biasa. Mel sendiri dengan Aga kalau konseling pranikah itu dibahas. Kami sebenarnya konseling pranikah di kampus dulu begitu, dan memang konseling pranikahnya nggak, konselornya nggak bisa hari itu nggak bisa berkali-kali kami
udah coba gak bisa, tapi kami ada tes MMPI dan TGTA begitu. Nah, sehingga hasil tes itu sebenarnya cukup menolong untuk kami itu bisa kenal satu sama lain secara apa ya, secara lebih dalam begitu, yang bukan cuma kulit-kulit begitu ya, karena konselornya menjelaskan setelah melalui hasil tes begini-begini apakah kecenderungannya bla bla bla. Nah, seperti itu begitu. Jadi hal-hal seperti itu udah kami udah tahu lah. Ini bibitnya nih Angga bisa begini nih, bibitnya Melisa bisa begini nih. Nanti ke depannya kalau tidak ditangani malah bisa seperti ini nih, misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti itu udah diketahui sejak dini, sehingga ketika masuk pernikahan ada konflik nggak banyak ya kan, ada pertengkaran nggak banyak gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu kita lebih begitu, karena kita tahu oh iya ya memang disampaikan nih. Terus caranya sekarang handle-nya bagaimana nih? Penanganannya bagaimana nih? Kita perlu konseling lanjut kah? Kita perlu tangani sendiri kah? Kalau perkaranya gimana? Dan nah itu tuh itu karena kalau nggak cuma berputar di situ karena masalahnya tidak pernah teratasi begitu. Cuma ya coping yang ya udahlah kita makan enak terus kita lupa masalah, besok terjadi lagi begitu. Nah, itu kan nggak menyelesaikan akarnya kan sebenarnya. Cuma biasa saya lebih familiar mendengar bisa didiskusikan sih Kak. Maksud ketika individu itu punya kecenderungan kepribadian tertentu, misalnya orangnya itu cenderung dominan ya, kemungkinan besar ketika dia mendidik anak, mungkin dia mendidik anak dengan otoriter pola asuhnya, misalnya seperti itu, karena dia dominan, dia selalu mau ngatur, selalu mau didengar. Nah, maka anak itu harus ngikutin aturan dia, kalau enggak dia marah, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kelihatan juga tuh dari masa-masa pacaran kan, bagaimana si pasangan ini tuh berelasi begitu. Nah, pada akhirnya itu mempengaruhi bagaimana dia bersikap terhadap anak kan. Nah, apakah hal-hal seperti itu memungkinkan untuk didiskusikan sebelum menikah begitu ya, sebelum punya anak? Nah, mungkin kalau sangat-sangat sulit begitu ya, setelah menikah deh misalnya begitu. Setelah menikah, nanti kalau punya anak, kira-kira bagaimana sih kalau misalnya anak itu salah, kamu disiplinnya gimana? Apa kamu mau bagaimana atau kamu mau bagaimana? Nah, itu kan opsi-opsi yang mungkin bisa dibicarakan sebelum betul-betul punya anak begitu. Nah, mungkin itu sih Kak. Jadi bukan tes, tapi lebih ke observasi, lebih ke pembicaraan secara deep, lebih ke diskusi begitu bersama pasangan. Begitu Kak. Oke. Jadi Bung Freddy, tolong yang di Lampung sering-sering dibawa gitu ya, supaya terjadi deep talk dan deep conversation ya. Oke, silakan Kotim. Oke, testing. Suaranya kedengaran ya? Dengeran kok. Oke, thank you. Mel, mau memberikan sedikit komentar aja tentang masalah yang tadi CJ angkat. Yang pertama adalah bahwa tentang apakah seseorang bisa membatalkan atau udahan aja deh kalau nggak punya anak dan sebagainya gitu. Nah, ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena tadi kan Pak Fernando kan juga bilang bahwa hal ini kan menjadi satu permainan agama. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita melihat pada abad pertengahan, kita melihat bahwa salah satu klausul pembatalan pernikahan oleh Paus adalah masalah-masalah impotensi atau masalah konsepsi, gitu kan? Istri nggak bisa punya anak, gitu kan? Oke, udah ajuin surat cerai, gitu kan, kepada Paus, dan Paus bukan cerai, pembatalan perkawinan. Jadi seolah-olah bahwa hal itu bisa dilakukan, toh. Jadi di sini kan ada satu apa ya, dominasi dari gereja untuk melakukan hal seperti itu. Yang entah kenapa politiknya bagaimana gitu. Nah, hal itu kan mengakibatkan munculnya gereja Inggris gitu ya. Anglikan, karena Henry ke-8 minta dibatalkan perkawinannya dan nggak disetujui oleh Paus. Padahal pembatalan perkawinan adalah hal yang normal terjadi pada waktu itu. Gitu. Nah, jadi itu adalah tanggapan pada CJ gitu ya, bahwa kalau mungkin pemikirannya adalah bahwa hal ini seolah-olah bahwa apakah diizinkan atau tidak ya, kok bisa menjadi tanggungan seorang Paus semata. Itu sih tentang CJ. Tapi yang ingin saya angkat di sini adalah tentang masalah bagaimana jika child
child free family ini menjadi satu lifestyle yang memang perlu dikedepankan di dalam masyarakat yang lebih maju. Bukan lagi kepada pertimbangan reflektif setiap individu, kita mau punya anak apa enggak ya gitu. Tapi bagaimana kalau defaultnya sekarang ini bukan lagi punya anak, tapi defaultnya adalah tidak punya anak. Gitu ya, gitu. Jadi kita balik nih. Gitu. Kenapa defaultnya kita coba untuk balik? Karena yang saya lihat adalah bahwa gini. Yang pertama adalah motivasi untuk punya anak bisa sangat berbeda di tiap tempat. Konteks itu segalanya. Ambil contoh yang paling ekstrim adalah para imigran Muslim di Eropa. Itu saat ini sudah lebih banyak lagi. Kita lihat pemain-pemain sepak bola gitu di Belanda ataupun di Jerman itu namanya sudah bukan Hans atau Marco atau Johannes gitu. Tapi sekarang pemain sepak bola di Jerman itu namanya Ilkay Gundogan kan gitu yang bukan orang Jerman itu gitu. Nah, di dalam keberadaan si imigran ini, mereka memiliki dua faktor. Yang pertama adalah faktor kepercayaan, faktor agamanya. Saya sempat diskusi juga sama guru pendidikan agama Islam gitu ya, bahwa memang tidak ada tidak ada ayat yang jelas di dalam kitab suci tentang bahwa harus punya anak. Namun hal ini sangat dianggap bahwa ini sudah menjadi kaidahnya. Jadi satu, mereka tuh memang ya udah pokoknya punya anak tuh udah defaultnya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Ketika mereka sebagai imigran, mereka itu mendapatkan santunan ketika mereka punya anak. Jadi memang benar di Eropa banyak anak banyak rezeki gitu. Makin punya banyak anak, dia punya pendapatan itu lebih besar gitu. Jadi imigran ini akan lebih senang untuk punya anak. Nah, sedangkan di poin lain adalah bahwa orang-orang yang tinggal di negara maju, orang bulenya sendiri sudah berpikir bahwa yuk kita coba untuk membuat pemikiran bahwa kalau kita punya anak, apakah anak ini sejahtera apa enggak, welfare-nya gitu ya. Jadi welfare-nya sudah dipikirkan, tapi kan mereka enggak. Kita ambil contoh yang lebih gampang lagi gitu kan, gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang welfare, saya nggak tahu apakah di dalam ini adalah konsep beragama atau konsep kultural semata, tapi saya bisa katakan bahwa di rusunnya Seci ini, there are too many of them. There are too many of them. Terlalu banyak orang-orang ini. Dan orang-orang ini memang yang nggak peduli juga. Itu anak-anak yang berkeliaran di bawah ini sampai jam 11 malam pun masih di lapangan bola. Ibunya nggak peduli dia ada di mana. Bapaknya nggak peduli dia ada di mana. Gitu kan. Bisa bayangkan ketika ukuran apartemen gitu ya kan, rusun ini kan ukurannya seperti ukuran apartemen 36 meter persegi. Tapi kalau misalnya 36 meter persegi dengan 2 kamar yang dihuni biasanya adalah suami istri dan anak, itu logis. Tapi di sini itu bisa yang tinggal itu bisa ada 4 keluarga dengan jumlah penghuni itu sekitar 17 sampai dengan 20 orang di dalam satu rusun. Itu benar-benar nggak nggak berakal atau nggak beradab gitu, sehingga untuk memiliki kehidupan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau saya sampai bilang gitu kan, ketika itu dan akhirnya gimana caranya? Ini ada satu kamar, satu keluarga, kamar kedua satu keluarga, di ruang tamu itu ada pojok sini ini satu keluarga, pojok sana satu keluarga. Jadi kan emang udah nggak kepikiran tentang bagaimana dia memiliki ngomong tentang welfare anak, enggak, gitu kan? Nah, mungkin gitu ya. Bagaimana kalau misalnya memang pola pikirnya memang harus dibalik? Defaultnya adalah jangan punya anak. Karena kalau misalnya seandainya punya anak, ini ngaco nih, makin lama makin banyak nih, gitu kan? Bapak-bapak yang datang gitu, Pak, mohon maaf, saya belum bisa bayar SPP, gitu kan? Kondisi keluarganya adalah gini, saya ini kan bapak sambungnya, saya datang bawa anak 1, istri saya punya anak 5, jadi anaknya 6, oke. Terus saat ini saya nggak bekerja Pak, oke. Terus saya juga mesti nanggung ada keponakan 1 yang gangguan mental, soalnya nggak ada yang mau nanggung dia. Jadi kalau bukan saya yang nanggung, siapa lagi Pak, gitu. Dalam hati gue gitu ya, pengennya ngomongnya adalah gitu, do I give a damn about that, gitu kan, gitu. Tapi kan nggak ini, jadi kan cuma oh iya, dimengerti gitu. Tapi kan pada akhirnya kan
manusia-manusia ini nggak bisa dimengerti loh, gitu kan? Nah, lalu di sisi lain gitu ya, di sisi lain jika pemerintah care about hal ini, saya pikir pemerintah nggak care tentang hal ini. Kalau seandainya pemerintah care tentang hal ini, maka opsi sterilisasi atau vasektomi harusnya masuk ke dalam bagian BPJS. Gitu ya. Jadi, dan orang itu untuk punya anak itu seolah-olah perlu untuk punya mengemudi aja punya SIM gitu ya gitu. Saya pikir perlu surat izin untuk punya anak gitu kan. Di sini nih di lingkungan ini banyak nenek-nenek yang udah 50 tahun, hampir 60 tahun itu yang masih punya anak kecil. Dan itu kan artinya adalah bagaimana caranya kamu akan menghidupi anakmu yang kelihatannya sudah seperti cucumu, kecuali kalau kamu harta kekayaanmu seperti Bapak Abraham gitu. Kan enggak gitu. Nah, jadi mungkin kita perlu memang harus mengubah gitu ya. Mengubah pola pikirnya bahwa di dalam kultur masyarakat yang seperti ini gitu, harusnya dipahami bahwa tidak memiliki anak adalah defaultnya. Kalaupun dia mau punya anak, dia mestinya dikasih ini ya kali ya, dikasih timingnya gitu. Kalau enggak, udah gitu, satu udah di vasektomi, dikebiri gitu atau apalah gitu kan. Karena kalau enggak, gila, makin lama makin ini. Ini just kepikiran aja. Gitu aja. Thank you, Mel. Aku tanggapi ya kok, karena itu nggak ada jawabannya kok. Jadi aku tanggapi ya kok ya. Aku hanya bisa menanggapi. Kalau Koko bilang child free itu jadi lifestyle, jadi defaultnya, mungkin gimana kalau misalnya yang jangan child free-nya yang jadi lifestyle, tapi bagaimana kalau daya juangnya ya? Maksudnya daya juangnya yang mungkin perlu ditingkatkan gitu ya, diadakan satu kegiatan khusus untuk meningkatkan daya juang supaya punya hidup berkualitas. Nah itu mungkin barangkali hal-hal daya juang, pendidikan begitu. Kemudian ya hal-hal seperti wawasan, bagaimana dia bisa jadi individu yang open minded. Nah, itu yang mungkin harus ditingkatkan. Menurut saya ya, secara subjektif begitu ya, dibandingkan dengan pemahaman bahwa kamu jangan punya anak. Nah, dengan dia ditingkatkan pemahaman bahwa ini loh kondisimu nih sebenarnya nih. Kondisimu nih layak nggak sih nih punya anak nih? Nah, ini kan dari dia datangnya ya. Kondisimu nih kayak gini nih. Daya juangmu nih parah gitu ya. Kamu bapak-bapak, terus kamu punya bapak sambung dari 4 orang anak, katakan begitu. Istrimu ini istri yang kedua, kamu juga membawa anak, total anakmu ada 6. Coba daya juangmu seperti apa kamu ada anak 6 begitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang saya rasa perlu edukasi oleh pemerintah begitu. Nah, sebenarnya pemerintah itu kan sudah mencanangkan program KB kan. Iya ya, keluarga berencana begitu ya. Nah, cuman program KB ini juga kan kayaknya saya mendengar tuh lucu ya gitu ya rekan-rekan, karena ada dari agama tertentu yang bilang tuh dosa gitu ya. Jadi kalau dihalang-halangin dosa gitu. Jadi harus sebanyak-banyaknya. Jadi saya juga bingung mau berkomentar apa begitu. Tapi saya rasa dibandingkan menjadikan child free sebagai lifestyle, daya juangnya itu loh yang harus ditolong begitu. Pendidikannya itu loh yang harus ditolong, jangan seperti itu. Kemudian wawasannya itu loh yang harus dikembangkan supaya agak lebih mending sedikit. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi perhatian ya barangkali gereja begitu ya. Ya barangkali institusi gitu, sekolah begitu ya. Dibandingkan dengan menjadikan child free sebagai lifestyle. Nah, itu mungkin tanggapan dari saya sih kok. Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau menanggapi ya, saya persilahkan. Begitu kok. Kok tim ingin menambahkan lagi atau ada yang lain? Enggak sih gitu kan, itu kan cuma ini aja, cuma brainstorming ya tentang kondisi-kondisi yang ada gitu. Karena kan tentunya kan memang tidak mungkin apple to apple antara kondisi kami dengan kondisi dimanapun anak-anak kita bersekolah lainnya gitu. Gimana itu. Jadi memang nggak masuk akal gitu kalau misalnya kita nggak lihat sendiri di sini gitu kan, memang kelihatannya emang nggak masuk akal gitu kan.
orang-orang yang ya emang nggak peduli aja, yang nggak tahu caranya mendidik anak, yang kalau ini gitu, aduh Pak kasihan Pak anak saya Pak, tolongin Pak, udah terserah Pak Timah mau diapain, mana anak gue kan bukan anak gue coy gitu loh, gitu kan, yang hal-hal seperti itu, jadi benar-benar nggak apa ya, kalau dibilang nggak berguna loh. Saya punya murid satu, waktu itu ketika saya masuk Seci dia kelas 6, usianya jalan 17 tahun. Kelas 6 jalan 17 tahun. Sudah dikeluarin dari beberapa sekolah bolak-balik karena warga, jadi dia bisa masuk lagi. Udah karena kelakuannya minus banget gitu kan, orang tuanya kita panggil, orang tuanya udah nangis-nangis, tolongin Patin, tolongin. Udah, oke akhirnya dia lulus lah. Singkat kata singkat cerita lulus. Ada dua yang seperti itu, yang satu udah semester 2 kelas 6 dia berhenti. Kan saya pikir wah gila, anak kelas 6 berhenti sekolah mau jadi apa dia. Nah singkat kata singkat cerita, ini anak naik ke kelas 7. Di kelas 7 kelakuannya juga benar-benar ini kan, makin lama makin gede kan ya. Kelakuannya makin ajaib lah gitu kan. Sampai akhirnya ketika dia kelas 7 udah saing ini sama guru, dia di semester 2 kelas 7 atau kelas 8 semester 1 saya lupa, akhirnya dia resign. Ngambek, nggak mau sekolah lagi. Dah. Ketika akhirnya dia ngambek, dia nggak mau sekolah lagi, kan udah seiring berjalannya waktu, kemarin waktu awal tahun ini tiba-tiba ada guru yang kasih fotonya dia. Jadi apa dia? Dia jadi tukang sapu. Tukang sapu di rusun. Ya, gitu kan. Dia jadi tukang sapu di rusun. Di foto. Dengan wajah sukacita di depan gerobak. Terus ketika saya tanya lagi sebulan kemudian, gimana tuh ini ya gitu, dan guru, ada salah satu guru bilang, oh Pak dia jadi tukang sapu tuh cuma bertahan 2 hari Pak, habis itu udah Pak dia nganggur lagi gitu. Nah, jadi kan yang kayak gini benar-benar apa ya, gila, ini benar-benar gila gitu kan, nggak ada solusinya. Lebih baik orang-orang seperti ini tuh yang aduh mendingan nggak usah ada deh gitu kan. Jadi kalau gue sih berpikir bahwa kalau bisa dimasukin lagi ke dalam perut ibunya, masukin lagi ke dalam perut ibunya, nggak tahu lagi gimana caranya. Nah itu saja keluh kesahku tentang masalah kebanyakan orang-orang ini. Oke, thank you Tim. Ya, Bung Randy sudah raise hand, silahkan Bung. Oke, terima kasih Cimel buat kesempatannya dan materinya, sekali lagi membuat kepala pusing. Saya nggak ini ya, nggak nanya deh, cuman mau kayak Kotim berkeluh kesah ala-ala seperti itu, karena saya dulu di basicnya pendidikan juga jadi guru, ngalamin nanganin anak-anak yang emang bukan diharapkan ya. Bahkan ya pertama kali nge-apply itu kan yayasannya bilang, Pak di sini Pak hampir 99,8% lah gitu. Ini anak-anak broken home. Oh gitu ya, makanya yayasannya namanya Gembala Baik. Saya ketawa dan ya that's real, ternyata benar gitu. Dan konteks yang tadi Kotim bilang ya, saya make sense sekali dengan anak-anak yang aduh ini apa sih masa depannya, kayak semacam gitu. Dan kita berangkat dari hal itu at the end gitu. Sekarang soal chat di keputusan saya pribadi itu terbersih ke dalam rumah tangga saya. Ada opsi itu, dan apa ya? Kayak kalau dulu kan emang tadi saya banyak dapat ya dari teman-teman yang nanya, teman-teman yang berdiskusi, dan dari Gmail sendiri bahwa pada akhirnya kan emang pribadi kita ada ruang pribadi kita, ruang privasi kita, yang pertanyaannya adalah ketika kita memutuskan A atau B gitu kan. Saya selalu melihat bahwa tempat itu dapat ruang nggak sih, ruang privasi kita di dalam lingkungan gereja. Sementara kita sedang mengembrace apapun alasannya dengan diri kita, saya nggak ngerasa gereja secara tubuh Kristus, secara komunitas itu bisa oke dengan hal itu. Karena saya sama istri lagi dinas gitu dalam ministry, dalam pelayanan, bukan tempat kami. Ada keputusan itu tiba-tiba terbersih gitu, karena ketika harus memiliki anak,
kondisinya adalah sulit sekali. Saya pernah punya pengalaman ini, kalau boleh berbagi pengalaman ya, kalau boleh waktu istri saya sempat mengandung itu keguguran karena kami harus ke Objin itu ke kota, dan saat itu namanya Kalimantan sedang parahnya api, jadi kanan kiri berapi kayak game Silent Hill gitu. Dan harus pagi-pagi buta ke sana, dan jalanan cukup rusak, dan hal ini berat bagi kami gitu. Sementara kami harus melakukan ministry, dan tuntutannya cukup tinggi. Sehingga ketika opsi mengenai child free itu muncul, sebenarnya benar bahwa secara statistik itu udah perkara lama. Cuman karena sekarang dunia di era digital ini kan informasi media dengan baiknya ada. Ya mungkin berarti kalau misalnya dibilang mungkin nggak ke depannya defaultnya gitu kan, prevalensinya secara statistik dulu kecil, sekarang terspot jadi besar angkanya. Dan apakah nanti ke depannya akan menjadi besar? Contoh, jadi Cidila udah ngomong bahwa di zaman mungkin kakek neneknya, semua orang-orang zaman dulu lah punya keturunan 16. Ya. Sekarang 1-2. Mungkin nggak defaultnya di dalam next 2050 gitu 1. Tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Bahkan lebih parah lagi di 2000 berapa nanti gitu kan, yang akhirnya defaultnya ya nggak apa-apa, nggak punya anak. Selama kamu hidup, kamu bisa berkontribusi good di masyarakat, daripada cuma ngabisin oksigen sama beras doang, ya kan? Dan ini salah satu pemikiran saya yang tadi ala-ala Kotin gitu. Saya berpikir bahwa salah satu konsep saya ada mempertimbangkan ya, belum jadi keputusan, daripada anak jadi sampah masyarakat, saya sampai berpikir lebih berat lagi. Saya pernah keracunan doktrin daripada gereja di Jalan Industri Kemayoran tuh, Gedung Biru, bahwa kalau anaknya ternyata bukan orang pilihan Tuhan, gimana? Saya mempunyai keturunan bukan sekedar jadi sampah masyarakat, tapi in the end dia ternyata bukan orang pilihan Tuhan dan harus nggak didestinasikan dia jadi binasa. Saya pernah keracunan hal itu. Saya sempat mau konseling sama Pak Yakub Susabda ketika harus termakan sama doktrinnya sendiri dengan hal kayak gitu. Karena si opa tua opa reformasi di Jalan Industri itu tuh dia bilang, salah satu ini yang dibahas sama Pak FN tadi, kalau bisa punya keturunan sebanyak-banyaknya biar melakukan kebenaran, jadi terang, memberitakan Injil, semacam itu. Bagi saya menjadi seorang, saya belajar di RLC ini juga banyak menjadi spiritualis, artinya kan segala hal saya harus berkontemplasi dulu gitu kan. Dan ini bukan perkara yes or no dalam spektrum yang kecil, tapi spektrumnya lebih luas. Ini hidup loh, menghadirkan kehidupan. Karena kalau saya nggak bisa jawab penuh, something wrong itu. Dan tadi ada konteks soal mental health, dan saya sepertinya juga ada di sana. Cidila sudah mention mungkin ada perkara-perkara mental health yang harus beres gitu. Dan saya ingat gitu waktu saya pernah dites, saya lupa ability. Artinya ketika apapun, makanya sampai hal secara doktrin, kalau anak yang saya hasilkan jadi sampah masyarakat, tapi ujungnya misalnya binasa, saya menyesali dalam semua kehidupan saya. Jadi rupanya soal child free ini kan dalam masyarakat modern ya, ini akan menjadi, saya pikir angkanya akan menjadi naik dan menjadi opsi kepada anak cucu kita ke depannya bahwa it's okay gitu kan. Nah nanti alasan-alasan teologisnya juga akan bergeser, penggalian soal tadi soal di kejadian dan lain-lain kan akan bergeser juga dan akan menjadi menarik. Dan kalau misalnya Cimel ngelihat orang seperti saya, Cimel sebagai konselor, saya datang dengan pertimbangan banyak hal ini itu, apakah still it's okay gitu, nggak apa-apa untuk child free? Karena I'm sorry, waktu saya ngelihat kemarin itu di Instagramnya gitu, yang bahas Cimel itu punya anak, jadi ada semacam posisi Cimel akan sedikit lebih ke pro, walaupun saya tahu Cimel profesional pasti dia akan tetap netral gitu kan, dengan ya bisa menghargai privasi, tapi let's say kalau misalnya ada orang yang akan datang ke Cimel pada ending bilang saya akan child free gitu, apa it's okay dan ya udah let it go dengan keputusannya, atau tetap akan bilang bahwa
firman Tuhan tetap mengajarkan bla 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 bla. Oke, itu mungkin sedikit dari saya. Thank you. Hey, thank you Pak Randy Estra. Sebenarnya kan keputusan child free itu betul-betul keputusan yang sangat personal ya. Jadi sekalipun orang itu misalkan dia memilih untuk child free atau tidak, itu kan sifatnya subjektif ya. Maksudnya well, seperti yang saya tadi bilang lah, kita nggak tahu nih kondisinya tuh apa begitu. Nah, kalau tadi saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Randy, kayaknya punya pengalaman yang nggak enak begitu ya. Kayaknya punya pengalaman yang rasanya itu berat begitu ya. Momen di mana harus ke dokter, sulit banget aksesnya begitu. Nah, hal itu kan jadi pertimbangan yang mungkin ada pertimbangan besar ya yang sangat mempengaruhi keputusan Bapak sendiri begitu. Sebenarnya begitu ya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kan saya nggak bisa mendalami, orang lain nggak bisa mendalami begitu ya. Dan tentunya bukan hanya pengalaman aksesnya susah, tapi juga mungkin ada pengalaman lain. Iya kan, pengalaman dulu bagaimana Bapak dibesarkan di keluarga Bapak, bagaimana istri juga mungkin dibesarkan, bagaimana orang-orang itu menanggapi, bagaimana orang-orang itu mengatakan sesuatu. Nah, hal-hal seperti itu kan juga yang pada akhirnya membentuk persepsi psikologis kita ya. Begitu. Jadinya kita aduh gimana ya? Aku gimana ya? Maka yang saya mau katakan di sini adalah sebenarnya penelitian itu menemukan bahwa kebanyakan orang umumnya nggak mau punya anak loh. Kebanyakan orang umumnya merasa punya anak itu diinginkan ya, maksudnya menginginkan punya anak. Itu alasan yang paling orang-orang ngerasa, wah aku bahagia nih, aku happy nih, aku mau, sebenarnya begitu. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang bikin orang itu merasa pada akhirnya dia mau child free aja, nah itu kan kita perlu tahu ya, apa sih sebenarnya begitu, kenapa sih begitu. Nah, itu lagi-lagi saya bilang bukan berarti ada kesalahan, bukan berarti ada ketidaknormalan, bukan berarti ada sesuatu yang buruk begitu sehingga merubah itu. Barangkali ada pengalaman-pengalaman yang kita nggak bisa salami. Nah, dalam sesi konseling, dalam pembicaraan secara deep, hal-hal ini yang dibahas begitu. Jadi bukan ngomong lagi oke nggak jadi Bu misalnya kalau saya mau child free. Saya harus tanya apa yang membuatmu memilih child free begitu. Lagi-lagi keputusannya bukan lagi kamu benar atau kamu salah. Bukan lagi kamu melanggar firman atau menaati firman. Bukan lagi soal itu, tapi sebenarnya apa sih yang membuat kamu mau child free? Begitu. Pengalaman itu semenyakitkan itu, kondisi itu sesusah itu, dan istrimu sesulit itu jadinya hatinya. Nah, itu kan harus dibicarakan dalam apa ya, dalam percakapan yang real ya sebenarnya ya begitu. Dan gereja harus punya ruang sebenarnya untuk itu. Tadi kalau Pak Randy bilang, iya kadang-kadang gereja itu juga nggak punya ruang buat kita tuh kayaknya berpikir gitu ya maksudnya ya kan. Kita punya keputusan pribadi, nah itu kayak nggak ada tuh ruangnya tuh. Nah itu mungkin nggak semua gereja juga apa open minded ya. Maksudnya nggak semua gereja juga betul-betul melihat kondisi pribadi orang sedalam itu. Kadang-kadang semua dipukul rata, cuma dibilang secara kulit kan. Pokoknya punya anak, beranak cucu, anak-anaknya kenal Tuhan, udah gitu ya. Nah tapi kan untuk menjalaninya, untuk proses day by day, step by step. Nah itu kan gereja ngurusin kah sedalam itu? Gereja tahu kah? Nah itu jadi pertanyaan saya kembali. Kalau gereja nggak tahu, cuma nuntut punya anak doang, masa sih begitu? Masa sih begitu? Maksudnya masa sih begitu yang dikehendaki Tuhan? Gitu ya. Jadi harusnya malah gereja itu kan betul-betul memahami. Gereja itu betul-betul mengenal jemaatnya ya. Kenapa sih kamu sampai milih begitu? Apa yang membuat kamu begitu? Kamu butuhkah ke psikolog? Kamu butuh ke konselor untuk ditolong? Apa kamu masih mengalami kondisi traumatis yang sebegitu menyakitkan sehingga kamu merasa udah susah duluan deh. Pokoknya aku nggak bisa. Padahal mungkin ada opsi lain di depan matamu yang mungkin kamu nggak bisa lihat karena terlalu sulit kondisi hidupmu. Apa betul seperti itu? Kalau memang betul seperti itu, kamu bersediakah untuk konseling? Nah, itu harusnya ada dalam gereja. Pilihan-pilihan seperti itu, percakapan-percakapan menyentuh yang seperti itu, yang sedalam itu gitu. Jadi kalau cuma dibilang
anaknya dipilih nggak? Nanti kalau anaknya nggak dipilih Tuhan, mendingan nggak usah punya anak. Itu saya rasa kejam banget ya, maksudnya ya. Nggak begitulah. Gereja yang katanya mencintai umatnya, masa sih begitu? Begitu bersikap. Mungkin itu tanggapan saya sih Pak Randy. Saya rekan yang ingin memberikan feedback lagi atau memberikan tambahan, silakan. Begitu. Ya, karena sudah jam 9:30, saya kasih kesempatan, boleh satu orang lagi kalau ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, berarti sudah nggak ada ya. Bung Randy, sudah oke, Bung? Oke, baik kalau begitu kita akhiri relevan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Cik Mel yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini, juga rekan-rekan semua, teman-teman semua yang baru hadir maupun beberapa yang sudah beberapa kali hadir di sini. Nah, kita masih banyak acara-acara yang akan diadakan oleh Reformasi Liturgi. Boleh lihat acaranya di IG kita. Nah, untuk malam hari ini kita sudahi sampai di sini. Saya minta Cidila akan menutupnya di dalam doa. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami sekali lagi malam ini boleh brainstorming, boleh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Melisa. Tuhan memberkati Melisa, Tuhan memberkati keluarganya dengan segala yang baik daripada Tuhan, sehingga Engkaulah yang menambah-tambahkan ke dalam kehidupan mereka, membuat mereka selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap teman-teman yang datang di malam ini. Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi hal-hal yang mungkin mereka sedang struggle atau apapun itu. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang membawa mereka ke dalam pengenalan lebih lagi akan Tuhan, pengenalan kepada kebenaran yang akan membebaskan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami akan istirahat malam ini dan besoknya kami akan melanjutkan aktivitas, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Oke, selamat malam. Tuhan Selamat malam, memberkati. thank you. Thank you, Cimel. Sama-sama, Selamat malam semua. sama-sama Thank you, semuanya. Tuhan, thank you, Aku izin Mel. live God bless ya. everybody.